Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat asar yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah di sore hari yang penuh berkah ini kita membahas tentang kesehatan mental, depresi, kecemasan, dan solusinya adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbicara tentang kesehatan mental. Kita berada di zaman manusia, masyarakat rentan terpapar dengan berbagai macam gangguan mental karena adanya keberadaan dari gadget sosial media yang banyak mempengaruhi pikiran kita, apa yang dilihat, apa yang diinginkan, apa yang diangan-angankan, itu ada semua di sosial media, di gadget kita, yang notabene-nya gadget ini telah menjadi bagian primer dari kehidupan kita. Kita buka sejak membuka mata sampai menutup mata lagi, kita pegangnya gadget. Karena memang hampir semua sendi kehidupan kita sekarang melalui gadget yang dulunya hanya untuk komunikasi saja, sekarang sudah semua sendi-sendi dasar kehidupan lewat gadget. Gajian, transfer, gadget sekarang. Dulu kan amplop ya. Belanja, pesan makanan, rapat, koordinasi, kerjaan kantor, dagang, bisnis, analisa, membaca, nonton, apalagi semua sekarang lewat gadget dengan berbagai macam jenis sosial media. Inilah yang menyebabkan banyaknya sekarang kasus-kasus, baik itu gangguan mental maupun penyakit mental. Kalau gangguan masih tahap awal, kalau sudah penyakit ini sudah berurusan dengan psikolog maupun psikiater, sudah parah dan butuh bantuan profesional untuk menangani dan menyembuhkan dengan izin Allah. Dan di zaman ini pun sesuai dengan judul kita, kecemasan, depresi meningkat.
Karena pengaruh gadget dan sosial media. Depresi karena tidak berhasil mencapai apa yang diinginkan. Di zaman serba instan dan di zaman di mana-mana menjanjikan suatu hal yang instan. Konten-konten dari sosial media, ya syukuran Pak, jazakallahu khairan. Konten-konten dari sosial media, dari reels, video yang kita tonton itu menyajikan hal-hal instan dan menjanjikan hal-hal instan. Bisnis instan, satu bulan bisa 100 juta omsetnya. Begini caranya. Instan. Cara kaya instan. Ikut berbagai macam program-program. Program-program MLM dan sebagainya. Bonus kapal pesiar gitu ya. Instan, menjanjikan instan. Hampir semua cara kurus instan, cara glowing instan. Ditambah dengan sifat dasar manusia yang ada dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang terburu-buru dalam bertindak maupun mengharapkan hasil. Terburu-buru, pengen instan, dan kebanyakan yang instan ini justru gagal ataupun tidak mendapatkan hasil maksimal. Bahkan ini dijadikan kaedah fikih oleh para ulama, manista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Sampai dijadikan kaedah oleh para ulama, manista'jala, barang siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu, justru dia uqiba, dia dihukum tidak mendapatkannya, bihirman. Jadi justru yang buru-buru malah nggak dapat instan. Contoh dari kaedah ini, ada seseorang pengen buru-buru dapat warisan, lalu dia bunuh bapaknya, kemudian ketahuan oleh kodi, maka hukumannya dia tidak dapat warisan sama sekali. Demikian juga dengan janji-janji dan semua konten-konten di sosial media yang menjanjikan instan itu rata-rata tidak mendapatkan, ataupun sekiranya mendapatkan, dia mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Disinilah stres, disinilah mulai muncul depresi di zaman ini dalam hampir semua sendi kehidupan, yang bisnis, yang pegawai, yang kerja, yang belajar, mahasiswa, siswa, kemudian ibu-ibu, mbak-mbak, yang pengen langsing, yang pengen glowing, pengen instan, nggak dapat, depresi jadinya. Depresi. Menjanjikan. Ini zamannya sekarang. Ya. Demikian juga pengaruh
gadget dan sosial media, akhirnya kita juga overthinking, menimbulkan kecemasan. Karena sifat terburu-buru tadi. Adanya HP ini membuat kita, ini kemudahan zaman ya, tapi ada sisi negatifnya juga. Pokoknya ada apa-apa sekarang tuh bisa cepet. Bisa buru-buru. Berbeda dengan zaman dulu, kalau memang tidak bisa, ya udah sabar. Hal simpel sekarang, hal simpel ini yang kita contohkan dari contoh sederhana aja ya, bagaimana gadget ini buat kita cemas. Kalau kita tidak bijak. Dulu kalau ada orang janjian, kemudian nunggu, janjian nunggu, salah satunya belum datang, maka ya udah gimana lagi, sabar nunggu ya. Sabar sambil apa gitu ya, sambil zikir, sambil baca buku, sambil apa dulu. Atau paling banternya dulu apa, kirim SMS ya, karena nelpon takut dulu ya, pulsa mahal dulu. Takut, ya udah SMS aja, bro udah di sini nih. Setelah itu apa, kita sabar, gimana lagi, sabar. Atau anggap nggak ada HP zaman dulu ya, janjian ketemu belum datang, ya udah kita sabar, gimana lagi, tunggu mungkin ya gimana, akhirnya saat itu kita baca buku, kita zikir, kita apa, padahal menunggunya cuma 10 menit 15 menit, sabar kita baca buku, tunggu. Atau lihat-lihat apa gitu ya, lihat-lihat kali ke sana sambil nunggu-nunggulah, lihat apa gitu. Sekarang gimana coba? Janjian, terus yang datang teman janjian kita ini sudah 5-10 menit belum datang, apa yang kita lakukan coba? Apa yang kita lakukan? Miss call sampai diangkat gitu ya. Video call, marah-marah. Ya, lu di mana? Video call mana? Itu menimbulkan. Ini baru contoh sederhana ini. Contoh sederhana bagaimana dulu dan sekarang. Dulu bagaimana, sekarang gimana? Contoh sederhana, janjian. Yang sekarang langsung gelisah. Orang nih mana sih, udah janjian 10 menit belum muncul, telepon terus telepon, tanya kabar, di mana, posisi, Sherlock. Dulu ya nggak ada HP, apalagi sabar tunggu, dia pun ya udah cari solusi. Daripada marah-marah ya baca buku, lihat kali, lihat jalan, lihat apa. Sekarang nggak bisa. Ini contoh sederhana bagaimana kita tidak bijak dan memang pengaruh dari gadget menyebabkan kita cemas terus ya. Gimana? Ini belum contoh yang lain. Contoh yang lain, sudah jam 9 malam, jam 10 malam, suami belum pulang. Nah, mana tuh? Sama, gelisah. Ya. Kerjaan kantor,
laporan belum dikirim, hari ini belum dikirim. Yang nagih sama marah-marah, gelisah. Padahal zaman dulu belum ada WhatsApp. Hari Ahad ini kita sebagai pegawai tenang sentosa. Saya juga petugas dan pegawai di rumah sakit para jamaah. Hari Ahad ini belum ada zaman WhatsApp, aman sentosa itu. Libur ya libur. Ya enggak? Udah fokus libur. Tapi sejak ada zaman WhatsApp, hari Ahad dan liburan masih ada yang bicara urusan kantor dan pekerjaan di grup. Nagih-nagih. Dulu ya sudah, besok Senin kita pikirin semuanya. Santai aja, ntar Senin. Ahad ya libur. Sekarang lagi liburan, tetap ditagih kerjaan kantor. Barusan tadi siang ada mahasiswa saya ya. Mahasiswa kedokteran mengirimkan skripsinya. Kapan pengen maju gitu. Padahal hari Ahad. Kalau dulu belum ada WhatsApp, gimana coba? Nanti Senin tuh ketemuan baru nyerahin doang. Ya udah nanti saya baca. Sekarang karena ada WhatsApp, filenya sudah ada, baca tuh gitu. Kan gitu. Ya. Ini gambaran para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran bagaimana kesehatan mental di zaman ini. Dan contoh-contoh lain masih banyak. Bagaimana kesehatan mental, gangguan mental, depresi, cemas, terburu-buru, mental, dan ini menghasilkan mental, katanya mental kerupuk katanya ya. Karena kerupuk disiram air lemes. Baru air, belum api, belum batu gitu maksudnya mental kerupuk gitu ya. Ya, apalagi disiram, dilempar baja, remuk, ya. Disiram air aja lemes. Dan inilah yang sering dibicarakan orang-orang kantor ketika pegawainya adalah Gen Z. Nah, kan Gen Z adalah generasi yang sejak kecil terpapar oleh HP dan sosial media. Ya, yang katanya tadi mental kurang, ya dikasih beban melebihi dikasih beban tambahan dikit nggak mau, dikasih beban tambahan di atas capek pengen healing, dibentak atasan pengen resign gitu ya, katanya begitu. Ini pengaruh dari kesehatan mental kita, cemas, depresi, terburu-buru dan sebagainya. Di zaman kita sekarang ujian bagi kita semua. Tapi ingat, kita tidak boleh
menyalahkan zaman, mau bahkan mencela zaman. La tasubud dahr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan mencela zaman. Ya, zaman kita sekarang gadget, sosial media. Tadi saya lupa kasih contoh ibu-ibu ya, sama ibu-ibu juga. Karena tiap hari lewat di Instagram barang branded, pengen juga. Di grup WhatsApp ibu-ibunya ngomongin barang branded. Di Instagram lewat lagi tempat kuliner viral, tempat jalan-jalan viral. Masalahnya di grup WhatsApp ibu-ibu pada bahas kuliner viral. Ibu-ibu yang lain udah pada nyoba. Nah, saya di grup WhatsApp cuma nyengir, nggak bisa ikut komentar. Karena emak-emak yang lain udah nyoba kuliner viral gitu. Gelisah. Makanya ibu-ibu kan sering kirim link IG ke suaminya. Ya, bener nggak bapak nih? Ya, sering kirim ya link IG makanan viral, tempat rekreasi viral. Ya karena udah heboh di grup emak-emak gitu ya. Pengen gitu. Ya kan? Beda banget sama dulu ya. Dulu belum ada sosmed, belum ada WhatsApp gitu ya. Kita bacakan ayat pada ibu-ibu, waqorna fi buyutikun. Hendaklah kalian di rumah. Masya Allah. Ibu-ibu alhamdulillah selama suaminya telah menyiapkan semuanya. Makan cukup, uang sangu cukup, belanja pasar cukup, buat snack cukup, udah bahagia di rumah, disediain sama rajanya. Dulu gitu ya, paling godaannya ya zaman dulu tuh kalau enggak apa ya, ibu-ibu tuh kan pagi-pagi nyiapin anak-anak ya. Prime time-nya ibu-ibu tuh kan duha ya, karena pagi-pagi nyiapin anak nganter, siang nanti istirahat, sore udah anak-anak pulang. Prime time-nya kapan? Ibu-ibu duha. Makanya pinter TV-TV itu. Waktu duha itu waktunya ibu-ibu. Film India, telenovela dulu. Sama program infotainment atau gibahtainment. Pinter deh itu TV-TV itu. Nah paling kan ibu-ibu ya itu doang lah. Setelah itu tobat lagi. Itu doang loh zaman dulu. Sekarang pengaruh nih ke mental ya. Belum nyoba kuliner viral, belum nyoba apalagi nih tempat rekreasi viral, belum kemana. Saya pun ngerasakan zaman SMS dulu, paling jalan tuh sama istri, anak kemana gitu ya, tempat-tempat ya itu aja lah, gantian. Akhir pekan tuh jalan ya ke sini gitu. Sekarang bahkan bisa selang-seling ya, akhir pekan silaturahmi. Sekarang nggak bisa nih, akhir pekan wajib jalan-jalan ke tempat-tempat yang viral. Udah beda zaman. Itu contoh buat ibu-ibu ya. Nah sehingga dari berbagai macam contoh tadi ya, kita berada di zamannya.
khawatir, cemas, atau bahasa kerennya sekarang tuh insecure gitu ya. Ini bahasa ininya ya. Insecure. Ya. Merasa insecure. Lalu solusinya apa? Apa nih solusinya nih? Solusinya salah satunya yang kita bahas dalam judul, yaitu beriman kepada takdir Allah. Ternyata para jamaah sekalian, solusinya adalah beriman kepada takdir Allah solusinya. Karena secara kalau dalam ilmu psikologi maupun ilmu psikiatri, penyebab umum, ingat ya nih, penyebab umum ya. Nanti ada sebab khususnya juga. Penyebab secara umum berbagai gangguan jiwa dan mental memang tidak terima kenyataan, itu bahasa psikologi dan bahasa psikiatrinya. Dari berbagai sekian diagnosis gangguan dan penyakit mental, psikolog, psikiater itu mengatakan sebabnya secara umum tidak terima dengan kenyataan gitu. Yang ini kalau dalam ajaran kita kan tidak terima dengan takdir Allah. Sama. Nggak terima takdir. Coba sekarang kita renungkan nih ya jamaah ya. Semua kita pasti punya masalah, pasti ya, semua kita ya. Saya pun ada. Coba direnungkan lagi, yang kita sedihkan apa ini? Pasti kita ada ya sesuatu yang kita sedih. Baik itu yang normal maupun yang nanti kita bahas ya. Sedih, cemas, yang wajar itu normal, nanti kita bahas. Itu normal. Karena para nabi dan rasul pun cemas dan sedih. Ada yang wajar. Coba kita pikir-pikir sekarang, apa yang kita sedihkan banget, apa yang kita sesalkan banget, dan apa yang kita cemaskan banget. Coba kita pikir-pikir sekarang ya. Coba diingat-ingat jemaah. Udah diingat-ingat? Saya juga udah nih ingat nih. Ternyata kuncinya sama. Kita kan tidak terima kenyataan. Ya tidak? Atau ya kita sebagai seorang muslim, kita tidak terima takdir Allah. Allah yang telah menetapkan, yang maha kuasa, yang maha menciptakan, yang maha menguasai, sudah bilang saya tetapkan ini, ya sudah. Nah kita termasuk saya tidak terima. Bener nggak jamaah nih? Karena solusinya, sebabnya itu ternyata kita nggak terima sama apa yang telah Allah takdirkan. Contoh misalnya ya, ada yang curhat nih, biasanya lebih kalau tentang rumah tangga kebanyakannya ibu-ibu biasanya gitu ya.
Ustadz, suami saya begini, begini, begini. Keluar kata-kata, seandainya aku tidak nikah sama dia. Ustadz, sekiranya aku tidak menikah dengan dia. Kembali lagi ke awal tadi, tidak terima takdir Allah. Allah yang mentakdirkan ketemu nikah. Ustadz, kok bisa ada suami kayak gitu ya Ustadz? Gitu ya. Nggak tanggung jawab, males kerja, kasar, nggak peduli sama suami, sama anak-anak, tahu buatnya doang. Kok ada suami kayak gitu? Kembali tidak terima sama takdir. Kok ada? Sebenarnya jawabannya mudah. Kenapa ada? Akulah yang ciptakan, kan gitu. Kok ada suami kayak gitu? Ya ada, Allah yang ciptakan. Akhirnya muncul, ya Allah, kenapa saya pilih dia kemarinnya? Kan ada 3 yang lamar. Aduh, kenapa yang ini? Kenapa yang ini dulu ya? Soalnya postingan akunnya keren, gagah gitu kan. Postingannya isinya nasihat-nasihat gitu ya. Tidak terima takdir, alih ya, bahasa psikolog ya pasti gitu. Ibu harus menghadapi kenyataan. Ibu sekarang udah nikah sama suami ibu, sudah punya anak. Ini kenyataan, Bu. Jadi kalau ibu bahas sejarah nggak akan berubah. Kan ini bahasa siapa? Psikolog. Kalau bapak ibu konsultasi ke psikolog, diingetin dengan apa? Kenyataan, Bu. Lebih baik ibu sekarang kita cari solusi, Bu ya. Ini kenyataannya. Ibu harus terima dengan kenyataan. Kan gitu. Nah, alangkah sempurnanya kalau kita diingatkan sama takdir Allah. Nanti kita bahas lebih rinci. Ini takdir Allah. Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menetapkan. Sudah mengkodok. Nanti kita bahas juga bedanya kodok sama kodor. Allah yang menetapkan, bukan siapa-siapa. Dan tugas dan kodok dan kodor ada yang baik dan buruk. Jangan cuma yang baik seneng, yang buruk stres. Itulah ada bahagia, ada kesabaran. Dan kita sesama manusia, tugas kita saling nasihati. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tawasau disebut saling menasihati, karena ada kalanya saya bilang sabar, ada kalanya orang lain bilang sabar ke saya. Makanya tawasau, saling bilang sabar. Coba jemaah pikir-pikir lagi deh. Apa yang kita sedihkan, yang kita pikirin sekarang? Ujung-ujungnya apa? Tidak terima takdir Allah. Coba, atau mungkin refleksi ke keluarga. Coba pikir sekarang keluarga kita. Ada enggak keluarga yang depresi berat? Ada enggak relasi yang depresi berat?
Ada nggak teman kerja yang depresi berat? Coba dilihat-lihat. Kira-kira sebabnya apa? Sebabnya apa? Tidak terima takdir Allah, itu aja. Yang cari pekerjaan, pengangguran, sudah apply, lamar sana sini belum keterima, ada tidak nih jemaah nih? Orangnya gimana? Depresi berat nggak? Depresi. Kenapa? Tidak terima. Karena apa? Karena sama. Tidak menerima takdir Allah. Allah takdirkan memang belum dapat kerjaan. Tapi nggak terima. Saya nggak terima nih. Allah tetapkan. Saya nggak dapat kerjaan. Harusnya saya dapat. Ya. Makanya dalam pelajaran takdir ada juga tawakal dan ikhtiar, kan gitu ya. Demikian juga mahasiswa, anak-anak di sekolah, sama. Tidak terima kenyataan atau tidak terima takdir. Ya. Jadi sebab secara umum, jadi ini benang merah antara ilmu psikologi dan syariat. Makanya salah satu pelajaran dasar kita kan antu minu billahi bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman dengan takdir Allah baik dan buruk. Kita hafal rukun iman dari kecil, tapi penerapannya sulit. Kan hafalan sejak zaman TK sama playground ya. 6 rukun iman. Beriman sama takdir. Maksudnya seperti tadi. Salah satunya kita menerima takdir Allah dengan konsekuensi dan penjelasan terkait dengan qada dan qadar. Sekarang kita bahas tentang bagaimana supaya kita lebih mudah menerima takdir dan lebih, bahasanya lebih legowo gitu ya, lebih nyaman. Itulah kenapa kita harus ngaji, belajar tentang qada dan qadar. Kita bahas dari yang paling dasar dulu, yang muslim harus tahu. Apa bedanya qada sama qadar nih? Ya. Bedanya qada sama qadar. Pertanyaan paling dasar. Beda qada sama qadar. Kalau belum tahu, alhamdulillah ini fungsi kita sama-sama belajar di sini. Qada dan qadar. Qadar secara bahasa dulu itu artinya keputusan atau kadar. Makanya ini diserap dalam bahasa Indonesia kadar.
Mohon maaf, qadar artinya keputusan, ketetapan. Sedangkan kalau qada artinya hukum atau pelaksanaannya, kepastiannya. Makanya ada qada sholat. Jadi saat itu juga kita tunaikan sholat tersebut. Fa idza qudiyatis sholah, kalau sudah ditunaikan, dilaksanakan, dieksekusi, itu secara bahasa ya. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sudah sholat itu ditunaikan, sudah selesai sholat, maka kita menyebar di muka bumi cari rezeki Allah. Habis sholat udah lanjut lagi nyari rezeki. Datang waktu sholat, sholat dulu, baru rezeki lagi, kan gitu. Ya. Jadi memang intinya sholat, kerja tambahan maksudnya. Itu qada. Ya. Qada. Lalu bedanya apa qada sama qadar? Ini memang ada perbedaan pendapat ulama. Beda qada dan qadar. Ada berapa pendapat ya, saya bacakan satu aja ya. Jadi kalau saya bacakan teks Arabnya dulu ya. Al-qada minallahi ta'ala akhussu minal qadar. Qada itu lebih khusus daripada qadar. Li'annahu al-faslu baina takdir wal qadru huwa takdir wal qada huwa al-faslu wal qat'u. Ini penjelasan Al-Asfahani. Salah satu, ini banyak penjelasannya, tapi di waktu singkat ini saya bawa perkataan Al-Juraini, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga. Tapi satu aja yang saya baca. Jadi intinya al-qada, ya, al-qada itu artinya al-fasl, ketetapan. Al-qada, mohon maaf, al-qada itu artinya al-faslu wal qat'u, keputusannya. Sedangkan al-qadar adalah takdirnya. Ringkasnya begini jamaah. Ketika Allah menetapkan A, B, C, D, ini namanya qadar, ketetapannya. Nah, kemudian setelah kejadiannya, ini namanya qada. Paham jemaah? Jadi ketika Allah menetapkan A, B, C, D, namanya apa? Qadar, takdir, atau disebutkan ini karena al-qadaru huwa takdir. Kemudian ketika kejadiannya, ini adalah apa? Qada. Paham jemaah? Karena qada itu eksekusinya bahasanya, ya, qada sholat. Lupa langsung qada sekarang. Paham jemaah?
Nah, makanya di salah satu pendapat ulama, qadar itulah yang kita pahami takdir. Allah mentakdirkan. Makanya dalam hadis lainnya disebutkan, ya, dalam hadis disebutkan kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah menetapkan maqadir, takdir seluruh makhluk ini sebelum Allah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin para jamaah pernah dengar hadis ini ya. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah kataballahu maqadir, Allah tetapkan apa? Takdir. Dan ini yang sering digunakan untuk puisi-puisi, puisi pada pasangan ya. Tahu nggak kenapa kita menikah, Dek? Karena Allah telah tetapkan dua nama kita bersanding 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kan begitu biasanya. Karena ini ada hadisnya. Jadi itu pendapat ulama ini mengatakan itu qadar namanya, takdir. Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan kita berarti. Udah 50.000 tahun, udah ada qadarnya, ketetapannya. Nah, kejadian yang sekarang ini namanya apa? Qada. Kita ngaji di, nah contoh ya, kita kajian di sini sudah Allah tetapkan takdirnya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, kita Allah takdirkan kodok di sini, Allah kodok di sini, ya sekarang inilah kodoknya. Paham jamaah? Karena kodok ya begitu, eksekusi pelaksanaan, kodok sholat, kodok puasa sekarang. Kurang lebih begitu perbedaan kodok dan qadar menurut salah satu pendapat ulama. Ya minimal kita tahulah perbedaannya ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu sama aja katanya. Ya. Sebagian mengatakan sama aja. Sebagaimana pendapat Syekh bin Bas, al-qadha wal qadar huwa syai'un wahidun. Qadha dan qadar itu ya sama. Ya. Sama. Cuma satu kata aja ya. Kurang lebih ini kalau memang kita bahas lebih lanjut, memang ya dalam bahasa Arab itu memang ada istilah kalimatan, dua kalimat, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini pembahasan tingkat lanjut. Sebagaimana fakir, miskin, iman, Islam, seperti itu. Kurang lebih demikian. Ya, inilah hasil ngaji dikit ya. Pahamlah dikit bedanya kodok sama qadar. Walaupun sebagian mengatakan sama dan memang intinya adalah penerapannya jemaah. Intinya apa? Bagaimana kita menerapkan dan menyikapi kodok sama qadar. Lalu bagaimana beriman sama qadar dan qadar ini membuat kita lebih tenang dan bahagia? Ini teorinya gampang jamaah ya. Penerapan sulit. Itulah, dan penerapannya ini tergantung keimanan kita. Itulah kenapa kita diperintahkan menjaga keimanan. Dengan amal soleh, baca Quran, berbuat kebaikan. Karena kalau teori gampang banget nih.
Cuma karena iman kita lah yang menyebabkan kita mudah menerima. Dan judul kita cemas sama depresi, jemaah. Karena dua hal inilah sumber kesusahan manusia. Dua hal ini, Pak. Jadi kita ini, hidup kita ini cuma dua yang bikin susah. Pertama, kita mencemaskan masa akan datang. Yang kedua, kita tidak terima dengan kejadian masa lalu. Jadi sekarang apapun kita lagi pusing apa nih Pak ya, lagi stres apa, lagi aneh, pokoknya lagi susah katanya nih sekarang ya. Zamannya susah, zamannya harga naik gitu ya. Zaman ekonomi lagi anjlok-anjloknya ya, zaman susah katanya sekarang nih. Ini bersumber dua, kita sedang mencemaskan masa depan, yang kedua sedang sedih dengan masa lalu. Cuma dua ini. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat yang sering diulang-ulang. Insya Allah kita sering baca Quran jemaah ya. Ini kalimat ini sering diulang-ulang. Kalimatnya apa? Wala takhafu wala apa jemaah? Wala takhafu wala tahzanu. Ini kalau kita baca Al-Quran pasti dua kalimat yang sering diulang-ulang. Wala takhafu wala tahzanu. Coba deh cek sekarang dengan Al-Quran digital, diklik, jangan sedih, jangan takut. Ya, ada yang ingat nggak kira-kira ayat apa yang ngomong seperti ini? Wala takhafu wala hum yahzanun. Contoh, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Contoh. Apalagi jemaah coba? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apalagi kira-kira? Diulang-ulang nih kalau kita sering baca Quran. Ya, sama lagi ya. Beda ayat, sama diulang lagi kan? Sama. Sama. Kata-kata itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Demikian juga ayat yang berbunyi innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Lanjutannya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan gitu ya. Diulang lagi nggak jemaah? Diulang. Khauf dan huzn. Jangan takut, jangan sedih. Tidak ada ketakutan bagi orang yang beriman dan tidak ada kesedihan bagi orang yang beriman. Diulang-ulang. Kenapa? Karena memang sumber apapun itu. Sekarang coba sekarang siapa yang ngaku sedih, susah, jelimet, hidupnya pokoknya nggak punya arti, nggak punya makna, coba. Siapa sekarang? Ngancung semuanya ya. Saya juga nih, susah nih. Coba pikir. Ya masalah kita itu aja. Entah kita mencemaskan sesuatu, entah kita sedang sedih terhadap yang sudah lewat. Mencemaskan sesuatu, mungkin orang tua lagi cemas nih, popok mahal, susu mahal, entar bayar SPP anak apa gitu ya. Yang belum dapat jodoh cemas, aduh kapan hilal jodoh muncul. Iya kan? Cemas.
Udah sampai kapan jadi perawan tua? Khawatir, cemas masa akan datang. Apalagi tuh, ya, itu aja dicemaskan. Ya, nih anak kok nakal banget, mau jadi apa besoknya? Cemas. Masa lalu apa tuh jemaah? Masa lalu ya kayak tadi tuh, aduh kok pilih dia gitu ya, kok ada suami kayak gini gitu ya, kok tak buka bisnis ini, aduh kok borong ini ya, cemas ya yang udah lewat. Nah, makanya janji Allah kepada orang yang beriman, wala takhafu wala khaufun alaihim. Ini untuk apa? Supaya tidak mencemaskan atau takut masa akan datang. Walahum yahzanun, supaya apa? Tidak sedih yang masa lampau. Jadi benar itulah benang merah ilmu psikologi dan syariat. Sama. Nah, kita yang beriman ya tentunya Al-Quran dan Sunnah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu solusinya apa para jamaah? Solusinya ya, bagi yang merasa sedih, kalau sedih itu masa depan atau masa lalu jemaah? Sedih masa lalu, maka solusinya takdir juga jemaah. Solusinya apa? Takdir. Makanya Nabi SAW bersabda, wa in asobaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Wa in asobaka syai', kalau ada sesuatu menimpa kalian, telah terjadi, jangan katakan seandainya. Lau anni fa'altu kadza wa kadza, seandainya aku lakukan ini, seandainya aku menolak, seandainya aku nggak pilih dia, seandainya aku nggak kerja di sini, seandainya aku nggak temenan sama dia, seandainya aku nggak marah tadi, seandainya aku nggak banting piring, seandainya aku nggak emosi tadi, lakana kadza wa kadza. Kalau tadi nggak pilih dia, pasti aku bahagia dengan laki-laki lain. Kalau aku tadi nggak pilih perusahaan ini, pasti aku sukses di perusahaan ini. Kalau aku nggak begini, nanti akan begini. Itu jangan, katanya Nabi. Karena yang bikin kita depresi kan keluar bisikan hati seperti itu. Kenapa seperti itu ya? Aduh, coba nggak begitu, coba ini. Kenapa juga saya begini? Contoh simpel di jalan raya kan. Waduh, kenapa nggak belok sini? Tadi akhirnya muter setengah jam lagi gitu kan. Kan begitu ya. Aduh, kenapa tadi ya? Salah belok, harusnya belok tadi gini ya. Stres di jalan, depresi ya. Contoh gitu ya. Contoh sehari-hari ya. Aduh, kenapa nggak belok tadi, kok lurus, ini Google Map-nya kenapa sih? Kan malah stres, depresi di jalan. Kan gitu.
Coba kalau belok tadi, coba kalau sadar duluan, coba Google Map-nya sinyalnya nggak kesendat. Nah itu kan gitu ya. Itu maksudnya lau tadi, seandainya. Kemudian petunjuk beliau lakin, lanjutan hadisnya ya, lakin tetapi kul katakanlah qadarallahu ma syaa fa'ala. Katanya Nabi apa? Tapi katakanlah qadarullah ma syaa fa'ala. Semua takdirnya Allah pasti terjadi. Lanjutan hadisnya, fa inna law taftahu amala syaiton, karena ucapan seandainya ini yang kayak begini membuka amalan syaitan. Nah itulah kita diajarkan zikir qadarullah, kan gitu ya, qadarullah gitu ya, qadarullah gitu. Tapi kadang-kadang kita ngucapin qadarullah tapi masih berat di sini gitu ya. Ya gimana lagi qadarullah. Enggak terima gini. Berat gitu ya. Itu berarti belum kita belum memahami ya gitu ya. Tapi setidaknya keluar lisan qadarullah udah lebih baik daripada yang nggak keluar sama sekali. Ya. Apapun keadaannya dia masih mengucapkan qadarullah jauh lebih baik daripada yang nggak ngucap sama sekali. Nah, inilah fungsi kita ngaji di sini ya, biasakan zikir qadarullah, qadarullah. Ya. Biasakan zikir insya Allah lebih baik, meskipun logatnya kayak tadi ya gimana lagi qadarullah ya, gitu. Itu nggak terima. Tapi itu lebih baik, dia masih ngucapin nama Allah, masih lebih baik daripada yang nggak ngucapin nama Allah ngamuk-ngamuk terus. Ini lebih baik insya Allah. Sehingga para jamaah, itulah salah satu cara supaya kita lebih menerima takdir Allah. Petunjuk Nabi. Supaya kita intinya ya udahlah insya Allah ya. Supaya kita lebih mudah menerima kenyataan. Gak usah bahas-bahas terus. Bahas-bahas sejarah nggak akan berubah. Terima kenyataan dan cari solusi saat ini. Nah kemudian juga masih terkait takdir, agar kita lebih lebih mudah menerima takdir ya. Ini teori gampang banget nih, memang penerapan susah ya, insya Allah. Sekarang saya tanya para jamaah ya, kalau ada seorang raja nih ya, raja menetapkan suatu keputusan ya. Misalnya raja gitu ya, di depan kita ada kali nih ya, kemudian rajanya bilang bangun jembatan tapi pakai uang rakyat gitu ya. Raja menetapkan gitu ya. Atau mungkin gak usah jauh-jauh ya, kita kan kerja nih ya, ya rata-rata kita pegawai ya, punya atasan nggak? Punya bos ya. Bos kita bilang lo kerjain ini ya, besok laporan tak gue terima. Bos menetapkan seperti itu, atasan menetapkan seperti itu, deadline-nya 3 hari. Ada yang berani menentang keputusan bos atasan kita?
Ada yang berani menentang? Kita kan nggak berani. Apalagi keputusan raja yang menguasai daerah Cengkareng. Ini daerah apa nih? Hah? Ya, penguasa Cengkareng menetapkan. Ada yang berani nggak? Protes, marah-marah gitu. Ada yang berani? Tentu nggak berani. Nah, takdir kita ini, kejadian yang telah kita alami ini yang memutuskan raja semesta alam, Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kok kita berani-beraninya nggak terima gitu loh. Nggak terima, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Yang netapkan raja, penguasa langit dan bumi. Ini salah satu contoh, teorinya gampang banget jamaah, tapi kita sangat butuh terhadap keimanan agar kita mudah melaksanakannya. Makanya itulah disebut jaga keimanan dengan amal soleh, dengan Al-Quran, dengan kebaikan, dengan sedekah, supaya kita dimudahkan menerima takdir Allah. Kemudian agar kita tidak terlalu cemas jemaah ya. Selanjutnya apa kan kecemasan ya. Agar kita tidak terlalu cemas, kembali beriman kepada takdir lagi. Yaitu bahwasanya yang namanya takdir Allah itu secara zat, takdir Allah itu baik semuanya, fihi maslahah. Jadi takdir Allah itu secara zatnya sebenarnya itu fihi maslahah, ada maslahat, ada hikmah. Ketetapan Allah. Terus kenapa ada antu minu billahi bil qadari khairihi wa syarrihi? Terus kenapa ada takdir buruk, ada takdir baik? Kemudian dalam riwayat yang lain, takdir hulwihi wa murrihi, takdir yang pahit dan manis di riwayat hadis yang lain. Lalu kenapa ada takdir baik dan buruk? Nah, ini penjelasan ulama binisbati ilan nas ilal khalaik. Ini ditinjau dari makhluk atau manusia yang merasakan. Itulah disebut takdir baik dan buruk. Antuk minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir baik dan buruk itu ditinjau dari kita yang merasakan. Ya. Sedangkan semua takdir Allah itu fihi maslahah disebutkan. Semua ada maslahat dan kebaikan. Semua takdir Allah. Apa contohnya coba jemaah? Takdir baik dan buruk itu ditinjau dari kita yang merasakan. Apa contohnya coba? Sekarang misalnya pemerintah menetapkan undang-undang terbaru UMR Cengkareng ya. Cengkareng ini Banten atau Jakarta? Jakarta. UMR Jakarta naik jadi 6 juta 7 juta sebulan. Ya. Takdir ya.
Udah ditetapkan nih. Bagi pegawai, bagi pekerja, takdir baik atau takdir buruk jemaah? Di sini ada pengusaha nggak? Ada pengusaha nggak di sini? Businessman? Ya, ada bos nggak di sini? Ada. Nunjuk-nunjuk langsung ya. Takdir UMR naik jadi 10 juta satu pegawai, bagi pengusaha dan bos takdir baik atau buruk? Ya. Baik atau buruk nih? Baik atau buruk? Nah, ini bukti para jamaah sekalian bahwasanya maksud dari al-qadaru khairihi wa syarrihi itu dinisbatkan kepada manusia yang merasakan. Tapi hakikat takdir Allah itu semuanya baik, fihi maslahah. Itu yang kita tanamkan dalam keimanan kita. Semua yang Allah takdirkan baik dan ada maslahatnya. Makanya para jamaah ya, ini ada kisah. Kisahnya pakai bahasa Arab sebenarnya nih, dan ini sering dibawakan oleh beberapa ketika menjelaskan tentang pelajaran takdir, bahwasanya semua takdir Allah itu baik secara zat. Jadi ada seorang raja, dia punya perdana menteri atau penasehat gitulah ya, penasehat pribadi raja. Yang penasehat ini ya, kalau ada apa-apa dia selalu ngomong takdir Allah, fihi maslahah katanya, atau fihi khair gitu katanya. Jadi setiap raja ngomong tentang ini, pasti dia bilang fihi khair. Pokoknya takdir Allah baik, takdir Allah baik gitu loh. Ini penasehatnya ngomong gitu terus, fihi khair, fihi maslahah. Rajanya ngomong lagi, kita ini diserang, kita ini begini. Dia pasti awali dengan fihi khair, fihi maslahah. Pokoknya gitu penasehatnya. Sampai akhirnya raja ini kesel luar biasa ya. Kamu nih dikit-dikit ngomong fihi khair. Ada kejadian apa? Fihi khair. Akhirnya raja ini memenjarakan penasehatnya nih, dipenjarain dia. Bosan dengarnya terus. Apa-apa fihi khair, kesel gitu ya. Dipenjarain nih, dia nih dipenjarain. Ya. Keselnya adalah ketika raja tersebut ya sedang mungkin latihan pedang atau apa, tangannya jarinya putus. Rajanya ini jarinya putus. Ini puncak kekesalannya dia. Nah, tiba-tiba penasehatnya ini kalimat pertama diucapkan apa? Fihi khair katanya. Wah, ini makanya udah tak penjarain langsung nih. Apanya fihi khair, jari putus? Dipenjarain nih penasehat nih. Penasehat pribadinya nih dipenjarain. Apaan fihi khair nih? Putus. Nih. Udah dipenjara akhirnya. Kemudian kebiasaan raja-raja terdahulu, mereka punya hobi berburu. Ya. Raja-raja terdahulu hobinya apa? Berburu, bawa pasukan, memanah, berburu. Masuk hutan, qadarullah ternyata di hutan tersebut ketemu sama
suku yang suka makan manusia, alias apa tuh? Ya, atau di versi lainnya itu suku yang suka mengorbankan, suka kasih kurban manusia. Qadarullah nih, ya. Akhirnya raja namanya berburu kan sedang happy-happy ya, nggak bawa pasukan banyak, ditangkaplah raja ini sama pasukannya. Oleh suku ini dikurbankan, ya. Diambil satu persatu staf-stafnya, penasehat yang baru, pegawainya diambil, dikurbankan. Ada yang disembelih, ada yang dilempar ke jurang, kemana, pokoknya dikurbankan. Satu persatu. Raja udah takut nih. Pas giliran dia siap-siap mau disembelih, ternyata kepala sukunya bilang stop. Dilihat jarinya terputus. Kemudian kepala sukunya bilang, ini tidak layak untuk dikurbankan. Kita harus mengkorbankan ini. Akhirnya khusus raja ini dilepas karena dilihat jarinya putus. Tidak layak kita kurbankan yang cacat. Dilepas rajanya. Rajanya lari tunggang langgang terus. Yang pertama dia lakukan sampai ke kerajaannya, membebaskan siapa? Penasehat yang suka bilang fihi khair ini. Dibebaskan langsung. Ternyata memang ini fihi khair, katanya. Tapi ngomong-ngomong, kamu kan di penjara nih. Emang kamu di penjara ini fihi khair, katanya. Raja balas gitu ya. Jawaban penasehatnya, tentu saja para raja. Aku di penjara fihi khair. Karena kalau aku nggak di penjara, nanti raja ngajak saya pergi berburu. Kemana-mana kan raja ngajak saya, penasehat utama. Kalau saya nggak di penjara, raja ngajak saya berburu. Habis saya, raja lolos, saya ketangkep, dikurbankan kan gitu, masya Allah. Nah ini suatu kisah ya, ada dalam kitab-kitab ulama dalam penjelasan qada sama qadar. Ini menunjukkan apa? Fihi khair, insya Allah. Semua takdir Allah baik. Itulah penjelasannya, insya Allah. Sehingga kalau kita paham seperti ini, kita tidak terlalu cemas dan khawatir. Yang penting kita berusaha, tawakal, sebisa kita. Udah masa depan Allah takdirkan, dan kita juga tidak bisa meramal kan. Yang penting kita apa? Usaha, ikhtiar, tawakal. Mau Allah takdirkan apa masa depan, udah. Tugas kita jalani saja. Akhirnya inilah supaya kita, bahasa sekarang itu, tidak overthinking dan tidak cemas ya. Jadi itu para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kok saya udah di miss call sama yang mau jemput ya para jamaah ya. Ini saya habis maghrib ada kajian nih. Buka-buka di miss call 2 kali, insya Allah fihi khair. Ya. Udah nanya-nanya. Iya baik para jemaah, kita pas ya udah insya Allah. Tadi mulainya tadi kalau nggak salah kita jam 3:30 atau jam ini ya, kita udah sejam lebih nih bicara tentang takdir ya, Masya Allah. Baik, mungkin untuk materi kita cukupkan sampai di sini jamaah insya Allah. Dan ini kita mungkin ada 1-2 pertanyaan ya insya Allah ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya, mudah-mudahan insya Allah. Ya.
Ya, ini ada pelajaran, ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Ada pertanyaan bagus nih jemaah ya, insyaallah. Memang tentang takdir ini saya pernah daurahkan jemaah ya. Jadi kita punya daurah ya. Saya pernah daurahkan seharian penuh kita belajar tentang takdir ya. Bahkan bisa 2 hari ya, dengan 6 pertemuan. Biar belajar takdirnya itu tidak setengah-setengah ya. Ada pertanyaan jemaah. Takdir manusia sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz sebelum dilahirkan. Apakah doa dan tawakal ikhtiar bisa merubah takdir apa tidak? Ini ada istilah yang sering kita dengar, doa merubah takdir. Ini pertanyaannya gini, ya. Jadi pertanyaan, kan kita udah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini punya nama lain Lauhil Mastur. Watur wa kitabim mastur fi rokim mansur wal baitil ma'mur. Lalu doa merubah takdir. Nah, ini ada hadisnya. Ada hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadara illa du'a. Tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Ini ada hadisnya. Doa bisa merubah takdir. Nah, ini gimana penjelasannya nih? Doa bisa merubah takdir, padahal takdir udah ditetapkan. Jawaban ringkasnya, ini ringkasnya, takdir ada 4 macam ya, Pak. Takdir ada 4 macam. Pertama ada namanya takdir azali. Takdir azali ini takdir yang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini namanya takdir azali. Kataballahu maqadirul khalaik tadi ya. Yang kedua ada takdir umri. Takdir umri, takdir yang Allah tuliskan, takdir yang ditulis oleh malaikat ketika meniupkan ruh ke janin. Innakum la tujma'una fi butuni ummahatikum arba'ina yawman nutfatan summa yakunu misla zalika alaqatan summa yakunu misla zalika mudghatan thumma yunfahu fihi ruh fayursalu alaihil malak. Kemudian ditiupkan 40 hari gini, kemudian diutus malaikat fayangfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh, kemudian fayu marubikat bi, barulah malaikat tersebut diperintahkan menulis. Ya, menulis rizkinya, ajalnya, umurnya dan sebagainya. Jadi ada namanya takdir umri, takdir yang ditulis oleh malaikat ketika ditiupkan ruh. Kemudian ada takdir sanawi, takdir yang Allah tetapkan setiap tahun. Tepatnya ketika Lailatul Qadar. Ya. Ketika ditetapkan ketika Lailatul Qadar. Ya. Itu takdir sanawi. Ya, dan ini ayat dalam ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin.
di surat Al-Qadar. Kemudian ada takdir yaumi yang keempat, yaitu dalam firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Ada takdir harian. Jadi takdir ada 4 ya, azali, umri, sanawi, sama yaumi. Nah, para jemaah sekalian, 3 takdir ini bisa berubah. Takdir yang di tangan malaikat, takdir tahunan, takdir harian, ini bisa berubah. Berubah dengan doa dan tawakal, sedangkan takdir azali tidak berubah. Jadi yang masuk bisa berubah yang 3 ini. Nah, perubahan takdir ini tertulis di takdir azali. Paham jemaah? Jadi perubahan takdir ini tertulis di takdir azali. Paham gak jemaah? Paham? Itu maksudnya. Contoh misalnya, jadi tertulis di takdir azali, si fulan ketika diciptakan, ditiupkan roh, maka malaikat menulis takdirnya miskin. Kemudian dia tumbuh besar, ternyata dia berusaha, tawakal, dan berdoa, akhirnya dia jadi kaya. Nah, perubahan takdir ini tertulis di takdir azali. Paham jemaah? Nah, ini biar nggak bingung kan? Inilah hasil ngaji kita nih. Kayak gitu. Ya, jadi ya memang benar doa bisa merubah takdir. Seperti itu insya Allah. Yang terakhir, masya Allah jemaah nih, karena pas habis maghrib kajiannya nih ya, insya Allah. Pertanyaan terakhir, ini apa nih? Bagaimana regulasi emosi yang sehat? Bagaimana coping mechanism? Waduh, ini udah bawa-bawa istilah psikologi nih. Apaan sih coping ini ya? Coping, tulisannya coping ya. Coping mechanism. Ini apaan nih ya? Ya, ini istilah psikologi ya. Mungkin jamaah belum paham ya. Jadi coping mechanism adalah istilahnya psikolog ya. Bagaimana kita bisa menerima apa? Menerima kekurangan diri. Itu coping mechanism. Ya. Bagaimana kita bisa menerima kekurangan diri kita? Artinya berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Ya, ini sebenarnya istilah psikologi ya, tapi kalau kita tarik benang merah ke syariat kita, ya sebenarnya kan menerima kenyataan. Ya udah, kalau otak kita sampai di situ ya udah, nggak usah dipaksa gitu ya. Kemampuan kita sampai di situ ya sudah, nggak usah tinggi angan-angannya kan gitu. Berdamai dengan diri sendiri. Ini kan sudah ada penjelasan dalam agama kita. Ya, menerima kekurangan. Kalau memang kelemahan kita di situ ya sudah, cari yang lain. Gak usah tinggi-tinggi keinginannya. Cuma bisa beli beli motor, nggak usah beli mobil gitu kan? Ya udah sampai situ, nggak usah tamak. Yang bikin stres kan akhirnya memaksakan kan, bisanya beli motor nyicil mobil kan, akhirnya tiap bulan cemas ya. Kan sudah ada dalam Islam qanaah, menerima apa adanya. Allah takdirkan segitu rezeki kita, ya udah itulah kekurangan kita, terima aja. Yaitu benang merahnya coping mechanism dengan ajaran syariat ya, seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita itu kalau sakit atau apa nanti masuknya BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Ya. Seperti itu kurang lebih. Baik para jamaah sekalian, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan dengan belajar ini
kita semuanya bisa menerima takdir Allah, bisa menghadapi kehidupan dengan tenang, bahagia, ya, sakinah, ya, dengan sama-sama terus mengingatkan tentang takdir Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.